Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Selamat pagi. Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan materi pada pagi hari ini ya. Kemarin kita telah menyelesaikan materi mengenai sistem peredaran darah serta gangguan-gangguan yang terjadi dalam sistem peredaran darah. Nah, pagi hari ini kita melanjutkan materi bab 8 mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya saya akan tanya dulu. Nah, ini ada gambar mobil yang sedang dicuci, dinaikkan ini menggunakan pompa hidrolis atau hidrolik ya. Nah, pernah kalian mengamati pompa ini pada saat mencuci mobil atau mencuci motor? Dan apa prinsip yang bekerja? Nah, itu akan kita pelajari pada bab ini. Kemudian yang sampingnya ini ada gambar angsa dan ayam. Nah, angsa dan ayam memiliki struktur kaki yang berbeda. Itu karena apa? Karena disesuaikan dengan eh, tempat di mana dia mencari makan dan hidup. Kalau angsa ini dia lebih banyak mencari makan dan hidup di daerah yang becek, daerah yang berair, dia beradaptasinya untuk kakinya untuk dapat melakukan gerakan yang efisien di air di tempat-tempat becek, sedangkan ayam di tempat-tempat yang relatif kering. Ceker ayam ini digunakan untuk menggali tanah atau mencari makan ya, cari cacing itu salah satu contohnya. Nah, ini ternyata juga berhubungan dengan tekanan. Nah, apa hubungannya? Kenapa kok strukturnya ini berbeda? Nah, jadi semakin besar luas bidang itu semakin kecil tekanannya. Jadi ketika si angsa ini bisa efisien di tempat becek karena dia memiliki kaki yang luas, kaki yang luas permukaannya lebih lebar daripada si ayam ini. Nah, nanti kita akan bahas pada materi ini. Yuk masuk pada slide selanjutnya. Nah, ini ada percobaan dengan menekan dua sisi uang logam dengan besar tekanan yang sama. Jadi atau besar gaya yang sama ya. Ini ada dua. Yang pertama ini dia secara tertidur, ini tegak ya. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi besar tekanannya dan bagaimana hubungan tekanan dengan luas permukaan? Nah, kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, kita masuk pada tekanan zat padat. Tadi contohnya menekan atau mendorong ya, memberikan gaya pada logam, sama-sama logam tapi luas permukaannya berbeda. Yang satu tengkurap, yang satu agak tegak. Nah, ternyata semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, itu semakin besar juga tekanannya. Sebaliknya, semakin besar luas bidang atau disimbolkan dengan A pada suatu benda, maka semakin kecil tekanannya. Jadi tadi kalau gayanya itu sama besar yang diberikan, tetapi luas bidangnya, karena yang satu dia tengkurap, yang satu berdiri, itu beda, maka dia memiliki tekanan yang berbeda. Semakin besar luas bidangnya, dia semakin rendah atau semakin kecil. Sedangkan semakin kecil luas bidangnya atau bidang permukaannya, dia akan semakin besar tekanannya. Nah, persamaannya dituliskan dengan seperti ini. P sama dengan F per A. Tekanan disimbolkan dengan huruf P ya. Kemudian satuannya adalah Newton per meter kuadrat yang disebut juga dengan Pascal ya. Dan F atau gaya Newton. Sedangkan A adalah luas bidang, contohnya meter persegi. Nah, seperti juga tadi saya sebutkan di awal bahwa kaki angsa dan kaki ayam itu memiliki
memiliki luas permukaan yang berbeda, sehingga kaki ayam akan cenderung lebih besar memberikan tekanan ya daripada kaki angsa, karena kaki angsa luas permukaannya lebih lebar, dia akhirnya mendapatkan tekanan yang lebih rendah. Kita masuk ke contoh soal. Ini ada sebuah beban dengan berat 600 Newton, sebuah balok lah gitulah, sebuah benda gitulah. 600 Newton dengan diletakkan di atas permukaan, luasnya 16 meter persegi ya. Nah, berapa tekanan dialami jika luasnya itu dipersempit menjadi seperempatnya, atau 16 meter persegi ini dipersempit seperempatnya, dibagi 4, berarti dia 4 meter persegi. Nah, jawabannya F-nya atau beratnya atau gayanya 600 Newton itu dibagi 4 ya. Karena F per A. A-nya 4. 16, seperempatnya 16. 600 per 4. Berarti dia 150 Newton per meter persegi atau Pascal ya. Nah, ini ada latihan. Nah, sebuah balok bermasa 2 kg dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 2 meter dan tinggi 1 meter. Hitung atau berapakah tekanan maksimum yang dapat dihasilkan dari balok itu jika gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Silahkan ditulis di kolom komentar. Lanjut. Yang kedua adalah tekanan zat cair atau tekanan pada zat cair. Pada pertemuan ini kita akan membahas tekanan hidrostatis ya. Nah, pernahkah kalian menyelam atau berenang? Mungkin kalau di Jogja berenang di UNY gitu. FIK UNY. Pernah kalian nyelam, terus semakin kalian nyelam, apa yang kalian rasakan terhadap telinga kalian atau kuping kalian? Apakah terasa tekanannya semakin besar, semakin sakit? Kenapa demikian? Nah, itu membuktikan bahwa zat cair memiliki tekanan. Ini ada salah satu contoh alat pengukurnya, itu ada yang bernama Hart. Ya, dia mengukur ada tabung U ya, di dalamnya diisi air atau zat cair tertentu. Kemudian ada selang. Kemudian ada corong berbentuk segitiga ini. Bukan segitiga ya, ini seperti ya corong ya, terus di dalamnya ada dilapisi balon gitu, terus dimasukkan ke dalam air. Nah, nanti air ini akan memberikan tekanan pada balon yang ada di dalamnya. Kemudian nanti dia akan memberikan dorongan terhadap air yang ada di tabung U ini. Nah, ini untuk salah satu alat yang dapat mengukur tekanan pada zat cair. Nah, persamaan tekanan hidrostatis ya. Sama seperti rumusnya sama dengan tekanan pada benda padat. Tapi di sini yang membedakan adalah persamaannya menjadi bahwa berat zat cair W yang berada di atas benda itu menggantikan F ya. Sedangkan W sama dengan massa dikali gravitasi. Sedangkan massa adalah massa jenis zat cair dikali volume air. Kemudian volume air adalah tinggi zat cair dikalikan luas permukaan. Maka persamaannya menjadi tekanan atau rho ya sama dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali tinggi zat cair. Nah, semakin dalam zat cair dan semakin besar massa jenis zat cair, dia akan semakin besar tekanan yang dihasilkan. Maka tidak heran ketika kita menyelam semakin dalam, itu semakin tekanannya semakin besar. Yang ditunjukkan kuping kita atau telinga kita terasa sakit. Nah, tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merancang sebuah struktur bangunan dalam menampung air. Contohnya
bendungan, waduk, kemudian PLTA, mendesain kapal dan kapal selam. Nah, manusia itu hanya mampu menyelam hingga kedalaman 200 meter kurang lebih ya. Hal ini dikarenakan karena paru-paru manusia itu tidak dapat menahan tekanan yang lebih besar dari 240 Pascal, 240.000 Pascal. Jadi menghitung tekanan hidrostatis ini penting untuk kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu contohnya itu tadi, ada bendungan. Mendesain bendungan tidak bisa sembarangan, dia harus menghitung tekanan airnya agar tidak jebol. Begitu pula dengan kapal dan kapal selam. Nah, ini ada contoh soal sebuah kolam dengan kedalaman 3 meter dengan massa jenis airnya ini 1000 km 1000 kg per meter kubik, ini udah baku. Kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat juga udah baku. Dan tapi hitunglah tekanan pada kedalaman 50 cm dari dasar kolam. Nah, 3 meter dikurangi 50 cm, yaitu 2,5 meter. Berarti hanya 2,5 meter ya, ini ya. Masukkan aja ke rumusnya. 1000 dikalikan 10 dikalikan 2,5 meter. Ketemunya 2500 Pascal tekanannya. Nah, ini soal yang lain silahkan menjadi latihan dan dijawab di kolom komentar. Sebutkan faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Tadi udah saya sebutkan sepertinya. Silahkan ditulis ya. Kemudian sebuah tabung dengan kedalaman 2 meter, massa jenisnya sama 1000 km per meter kubik, dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan hitung tekanan pada kedalaman 30 cm dari dasar tabung, dan berapa berat air dalam tabung jika diisi dengan 1 liter air. Ya, silahkan dijawab. Itu saja mungkin pelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.